Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sungguh ya, kita itu kadang kurang syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lebih banyak meminta daripada memberi. Nah, ini kesempatan yang terkadang mahal di bulan Ramadan kalau kita hanya banyak meminta tanpa memberi. Padahal justru kekuatan memberi ini akan banyak mendatangkan kebaikan kepada kita. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas bagaimana angka 2 berikutnya. Setelah kita sudah paham betul bahwa di angka 2 sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita, namun tidak melepas begitu saja. Allah juga memberikan modal kepada kita, kemampuan mendengar dan kemampuan melihat. 2 modal yang Allah kasih. Sayang banget ya Allah sama kita. Kan ada di antara kita kalau menguji seorang gitu ya, memberikan masalah ya, apakah itu pekerjaan, apakah itu amanah, kadang tidak dilatih bagaimana mengoptimalkan modal yang kita miliki. Sehingga dibiarkan saja dia menghadapi masalah sendirian. Ayo, bagi para orang tua juga jangan sampai mendidik anak tanpa memberikan modal yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan sampai. Bagi para pimpinan di tempat kerja juga jangan sampai hanya memberikan beban tanpa memberikan bantuan sikap atau cara untuk menyelesaikan beban masalah tersebut. Nah, ini menarik ya. Maka angka kedua berikutnya yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana angka 2 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menguji pada kita juga memberikan pilihan hidup pada kita. Harus sadar betul nih ya. Ada pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada kita dan Allah berikan gambaran. Kenapa ada 2 pilihan? Ternyata karena sebab di antara kita yang tidak mampu mengoptimalkan 2 modal yang tadi Allah berikan. Artinya apa? Jika sahabat-sahabat dalam kehidupan kekinian sering menghadapi masalah tanpa kemudian tahu solusinya, boleh jadi yang harus kita perbaiki, yang harus kita koreksi diri kita, bukan orang lain. Atau pekerjaan itu sendiri, bukan. Boleh jadi karena kita kurang bersungguh-sungguh menggali potensi diri kita. Nah, sekarang kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat kadang hidup kita lebih banyak hampanya, lebih banyak keringnya, lebih banyak kecewanya dalam kehidupan kita? Yang akhirnya kemudian Allah memberikan 2 koridor. Ada di antara mereka yang kalau tidak mengoptimalkan kemampuan mendengar dan melihat, akhirnya apa? Jauh dari syukur. Bahasa lain, dia gampang ingkar dalam kehidupannya. Dulu ingin punya pekerjaan, Allah kasih pekerjaan. Sudah bekerja, apa yang terjadi? Mengeluh, kurang syukur. Waspada, itu bisa membuat kita ingkar. Dulu ingin punya pasangan, Allah kasih pasangan. Lihat pasangan yang lain, lebih hijau. Kan jadi masalah buat kita. Dulu ingin diberikan keturunan, Allah kasih. Dulu meminta dunia pada Allah, Allah kasih. Dan di situ kita akan melihat 2 hal yang penting buat kita. Ada orang yang mampu bersyukur, ada orang yang kemudian ingkar kepada Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan panduan kepada kita di ayat berikutnya, di surat Al-Insan, masih ayat surat ke-76, ayat 3-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Di ayat ini Allah ingin kemudian mengingatkan pada kita sahabat-sahabat ya, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Jadi setelah Allah memberikan modal kemampuan mendengar, kemampuan melihat, Allah pun memberikan jalan yang lurus. Luar biasa ya. Kalau kita sadari bagaimana Allah memberikan kepada kita, setelah Allah memberikan modal mendengar, melihat, Allah pun memberikan jalan yang lurus. Tapi apa yang terjadi? Imma syakira wa imma kafura. Ada di antara mereka yang sudah Allah kasih modal mendengar, melihat, Allah kasih jalan yang lurus. Ada yang mau bersyukur, ada yang ingkar kepada Allah. Naudzubillah min dzalik, kalau kemudian
kalau kemudian ya hidup kita sampai saat ini kurang bersyukur pada Allah. Hari-hari kita mengeluh aja dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Maka kesempatan terbaik buat kita, Ramadan. Jangan biarkan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ramadan, jangan hanya sekedar melewati bulan Ramadan. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan kemampuan mendengar kita, kemampuan melihat kita, untuk terus apa? Di jalan yang lurus yang Allah berikan pada kita. Di jalan yang Allah ridhoi. Supaya apa? Supaya kita ada dalam barisan orang-orang yang bersyukur. Ayo kita telisik lagi, kita gali kembali, kita introspeksi lagi gitu ya. Jangan-jangan kita tidak bahagia saat ini karena salah dalam bersikap. Terutama apa? Kurang bersyukur. Kita data lagi kalau kita mau ya, kita buat checklist. Ya Allah, dulu waktu saya belum bekerja, apa sih yang saya miliki secara duniawi? Catat itu ya. Lalu sekarang sudah bekerja, apa yang sudah kita miliki secara duniawi? Catat, coba kita lihat. Pasti dong ada perubahan yang lebih baik. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, sedikit memang yang kita berikan. Tapi kalau kemudian kita mampu mengamalkannya, insya Allah apa yang sudah Allah berikan pada kita, di mana Allah sudah memandu kepada kita jalan yang lurus, ya, dan kita jelas ingin terus bisa selamat dunia dan akhirat, maka pastikan pilihlah jalan orang-orang yang bersyukur. Karena ini akan membuat kita terus bisa dalam kebahagiaan, terus bisa ada dalam keselamatan dunia akhirat kita. Semoga bermanfaat.